Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat sebuah video edukasi mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rika Nur Fajriah sebagai bidan. Saya Bintang Yasifa sebagai ibu hamil. Saya Nuraini Yusti sebagai ibu hamil. Mari simak videonya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam ibu. Gimana ibu-ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik, di sini saya izin perkenalkan diri dulu ya Bu. Saya bidan Rika. Di sini saya dari Puskesmas. Di sini saya mau ngasih tahu ibu-ibu nih pentingnya mengetahui tanda pada bahaya kehamilan. Karena ibu-ibu ini kan ibu-ibu hamil ya. Saya mau ngasih tahu tanda bahaya untuk mencegah pada kehamilan ya Bu. Nah, sebelumnya saya mau tahu nih, ibu-ibu udah tahu belum tanda bahaya kehamilan itu apa? Belum Bu. Ya. Baik, saya jelasin dulu ya. Biasanya tuh kalau tanda bahaya kehamilan itu bisa menyebabkan kematian ya antara ibu dan janin. Amit-amit ya Bu, semoga tidak terjadi ya. Nah, di sini ada macam-macam tanda bahaya kehamilan juga ya Bu. Ini saya akan tunjukin ya. Terlihat nggak Bu? Iya, kelihatan Bu. Nah, di sini tuh dimulai dari trimester 1 ya, yaitu 0 sampai 12 minggu. Biasanya terjadi mual muntah yang berlebihan. Nah, terus ada juga sakit kepala yang hebat ya Bu, dan penglihatan yang kabur, terus kelopak mata yang pucat atau anemia, dan juga demam tinggi. Nah, di sini kalau ibu-ibu ada gejala tersebut, nanti ibu bisa langsung konsul ke dokter atau bidan terdekat. Nah, di sini sakit kepala yang hebat itu kadang-kadang bisa juga menyebabkan penglihatan ibu menjadi kabur. Ya, sakit kepala dan kehamilan itu jangan dianggap sepele Bu. Bisa juga itu gejala dari preeklamsia juga. Berarti kayak ini ya Bu, kayak migrain gitu ya Bu. Berarti Iya, itu jangan disepelekan ya Bu. Terus misalkan ibu ada juga masalah penglihatan, penglihatan ibu kabur. Nah, itu pandangan kabur itu atau berbayang biasanya mungkin merupakan suatu tanda preeklamsi juga Bu. Kayak gitu ya Bu. Berarti kayak mau pingsan gitu ya Bu, kayak kaburnya itu ya. Iya. Nah, di sini juga untuk trimester kedua, biasanya untuk trimester kedua antara 12 sampai 27 minggu ada perdarahan di vagina, biasanya tanda gejalanya ya Bu. Terus nyeri perut yang hebat, lalu pergerakan janin yang berkurang. Nah, perdarahan di vagina itu biasanya suatu adanya infeksi ya Bu. Jika terjadi perdarahan yang tidak normal menimbulkan rasa sakit pada ibu. Biasanya kalau perdarahan itu kan suka sakit gitu ya Bu ya. Nah, perdarahan ini bisa berarti aborsi ya Bu. Lalu pada kehamilan perdarahan yang tidak normal adalah warnanya merah. Nah, terus dan banyak ya. Dan kadang-kadang tetapi tidak selalu disertai dengan rasa nyeri. Biasanya ada yang suka sakit atau tidak gitu ya Bu, perdarahan. Nah, ada juga tadi nyeri perut yang hebat ya Bu. Biasanya nyeri perut yang hebat itu menunjukkan masalah yang mengancam keselamatan jiwa ya Bu. Tetapi menetap dan tidak hilang setelah istirahat. Misalkan ibu udah istirahat tapi perutnya masih sakit gitu ya, itu bisa berarti apendisitis atau kehamilan ektopik, dan bisa juga aborsi gitu ya Bu. Terus tadi ada gerakan janin berkurang, misalkan si dedenya bergeraknya, nendang-nendangnya jarang gitu ya Bu, berkurang. Nah, itu biasanya baik kurang bergerak itu biasa dapat dikarenakan oleh aktivitas ibu yang terlalu berlebihan gitu ya Bu. Terus untuk keadaan psikologisnya ibu maupun kecelakaan sehingga aktivitas bayi di dalam rahim itu tidak seperti biasanya. Misalkan ibu sering banyak bergerak nih, sering aktivitas bergerak ngelakuin hal apa aja gitu ya Bu, kalau namanya rumah tangga ya. Nah, itu nanti ibu harus banyak-banyak istirahat karena itu menyebabkan aktivitas bayi di dalam rahim itu tidak seperti biasanya, yang biasanya sering
nendang gitu ya, sering aktif gerakannya itu jadi berkurang gitu. Nah, terus untuk trimester ketiga ya Bu, untuk trimester ketiga 27 sampai 36 minggu itu adanya bengkak pada wajah, kaki dan juga tangan. Nah, terus keluar air ketuban sebelum waktunya dan juga perdarahan di vagina. Nah, bengkak itu biasanya ibu-ibu kalau itu kakinya bengkak gitu Bu, kalau hamil itu biasanya udah trimester 3. Ibu-ibu trimester berapa? Pertama Bu. Ibu pertama, Iya. baru pada pertama ya. Iya. Iya, Makanya biasanya suka mual-mual gitu Bu. mualnya tuh yang berlebihan atau gimana Bu? Enggak juga sih Bu, tapi sempat mual agak sering gitu. Oh, kalau misalkan kayak mualnya sangat berlebihan itu ibu bisa langsung konsul ke bidan ya, jangan disepelekan. Nah, tadi tuh di trimester 3 itu ada bengkak pada kaki, tangan dan muka. Nah, itu biasanya menunjukkan ada masalah serius juga ya Bu jika munculnya gejala tersebut. Bisa merupakan pertanda itu anemia atau gagal jantung ya Bu. Nah, terus ada juga tadi air ketuban. Air ketuban pecah sebelum waktunya ya. Biasanya bagi ibu hamil kalau air ketuban pecah sebelum waktunya atau keluar dari atau mengalami cairan keluar dari jalan lahir itu misalkan merembes gitu ya Bu maupun mengalir, itu segera untuk ibu langsung ke bidan ya, atau dibawa ke klinik terdekat karena kalau mengalami pecah ketuban itu udah sangat bahaya ya Bu. Nah, terus ada perdarahan. Perdarahan itu tadi udah saya jelaskan sama saja di trimester 2 ya. Trimester 2 itu ada juga di trimester 3 itu sama aja ya Bu. Nah, baik ibu-ibu di sini ada keluhan nggak? Ada yang mau ditanyain nggak ibu? Apa? Kenapa ibu keluhannya? Bu Bidan, saya mau nanya, kalau saya lelah itu yang terjadi sama janin saya apa ya Bu Bidan? Oh, bisa berpengaruh nggak gitu ke janin ibu? Itu ibu kalau misalnya lelah itu bisa mengakibatkan amit-amit gitu ya Bu, bukannya itu bisa keguguran, tapi diusahakan ibu jangan sampai kelelahan, jangan terlalu aktivitas yang berlebihan ya Bu. Makanya ibu harus istirahat yang cukup ya. Terus pikiran ibu tuh harus bahagia, terus ibu harus fisiknya harus sehat gitu ya, biar janin di kandungan ibu pun merasa sehat gitu. Terus pokoknya ibu nggak boleh terlalu capek gitu, nggak boleh aktivitas yang berlebihan, harus. Berarti kalau stres juga ngaruh ya Bu Bidan? Iya, itu bisa ngaruh ke janinnya juga Bu. Nah gitu, makanya ibu harus bahagia, terus istirahat yang cukup, gak boleh terlalu aktivitas yang berlebihan, biar si janinnya, si dedenya juga itu tumbuh kembangnya dengan maksimal gitu, biar sehat juga gitu ya Bu. Iya. Bu, saya pengen nanya. Ya, kenapa Saya kan Bu? trimester pertama ya Bu. Iya. Kadang yang tadi Ibu bilang tuh tanda-tandanya kan kayak pusing atau migrain ya Bu, ya, pusing berlebihan. Kayak saya suka pusing gitu Bu. Berarti kalau pusing gitu boleh nggak sih kayak konsumsi obat-obatan gitu Bu, obat warung gitu contohnya? Oh, jangan ibu jangan kalau lagi hamil nggak boleh sembarangan minum obat ya, nggak boleh minum obat warung. Misalkan ibu pusing nih, pusing biasa, mau minum misalkan bodrek gitu ya Bu di warung, jangan. Ibu kalau misalkan ada keluhan itu jangan disepelekan walaupun hanya hal kecil, ibu langsung konsul ke bidan ya, biar diperiksa gitu Bu. Jangan minum obat-obat dari warung gitu Bu, soalnya kan kalau misalkan dari warung mah takutnya gimana gitu ya Takut Bu. dosisnya tinggi ya Bu. Iya, ibu lebih baik ibu langsung ke bidan aja, ke klinik terdekat gitu. Ibu langsung konsul aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya kenapa kita tuh harus mengetahui tanda baik kehamilan gitu ya Bu.
Nah, ibu tuh penting harus mengetahui tanda bahaya kehamilan karena pada bahaya kehamilan ini dapat berdampak buruk. Nah, pada bayi dan juga ibunya. Terus tanda bahaya kehamilan ini juga berperan penting dalam mencegah dan menurunkan kematian ibu. Nah, terus gimana nih cara kita mencegah tanda bahaya kehamilan tersebut? Nah, yang pertama, ibu harus ANC secara rutin. Harus selalu konsul ke bidan kalau ada gejala apa-apa atau keluhan apa-apa. Nah, yang kedua, ibu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, yaitu seperti harus memperbanyak makan sayur, terus lauk pauk, buah, atau minum susu ibu hamil ya Bu, atau susu kedelai dan juga kacang hijau seperti itu ya. Terus ibu harus istirahat yang cukup, tidak boleh kelelahan kayak ibu Bintang tadi ya. Nah, terus ibu harus olahraga juga nih Bu, penting bagi ibu hamil. Olahraganya juga harus yang ringan-ringan aja kayak jalan-jalan gitu ya Bu. Terus dukungan dari keluarga juga dan juga suami itu harus dapat support dari suami ya atau keluarga. Nah, terus ibu hindari stres dan jangan misalkan apa-apa tuh selalu ibu pikirin, itu nggak boleh ya Bu. Kalau lagi hamil tuh pikirannya harus bahagia, nggak boleh banyak pikiran. Nah, terus pokoknya ibu jangan memperlakukan pekerjaan yang terlalu berat dan juga yang berisiko capek, itu nggak boleh ya Bu. Nah, terus bila ibu ngerasa ada gejala-gejala tersebut kayak yang tadi saya jelaskan, ibu langsung saja konsul ke bidan terdekat ya Bu. Nah, terus di sini ada akibat atau komplikasi juga pada tanda bahaya kehamilan. Nah, yaitu ada perdarahan, bayi lahir belum cukup bulan, terus ada bayi lahir dengan berat badan rendah, terus ada keguguran, terus keracunan pada kehamilan atau kejang-kejang. Itu akibat atau komplikasi pada tanda bahaya kehamilan. Nah, seperti itu ya ibu-ibu. Mungkin cukup ya Bu penjelasan dari saya. Terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktunya, atas perhatiannya. Saya pamit ya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang dapat kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.